Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Singabers. Ngerendam bareng gue Rain Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngabers semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini gue bakalan ngajak kalian untuk mereview satu helm ya. Kita jangan dulu mereview lah. Kita langsung unboxing dulu. Di kesempatan kali ini gue bakal ngajak kalian untuk unboxing helm jadul ya, helm Halfest. Dimana helm ini tuh sempet rame yang pakai gitu kan. Dan di tengah gempuran helm-helm Halfest yang kekinian yang jauh lebih sporty dan lebih murah harganya, apakah helm yang satu ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Ya, ini produksi tahun 2017. Tapi apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2024 ini? Let's go check it out. Ya, kita dapat kiriman helm NHK, serinya seri R1, dan tentu seri R1 ini bukan series terbaru. Dia rilis di tahun 2017 lalu ya. Udah lama banget, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun. Helm ini helm lawas, helm 7 tahun yang lalu. Keberadaannya apakah masih worth it untuk di tahun 2024? Mari kita langsung unboxing aja. Kita buka. Oh, sebelum kita ke helmnya, ya seperti biasa kita lihat-lihat dulu ya si kartonnya itu seperti apa nih yang gue dapet. Helmnya berwarna merah dan dusnya ya. Boxnya ini berwarna merah dan hitam, tentu dengan tulisan NHK yang besar. Di sebelah sininya tulisan lagi NHK dan ini Road Fighter ya motonya. Moto si NHK ini sekarang Road Fighter, sama kayak kemarin si Mark One ya. Terus di sininya juga masih sama dengan logo NHK, Road Fighter di bawahnya, dan ini atasnya coba ada logo ini aja sama inisialnya NHK Road Fighter. Oke. Langsung aja kita buka. Seperti biasa kita langsung lihat isinya dan sekarang ciri khas NHK ya, dua kali kita dapetin helm NHK. Kemarin yang Mark One dapet tasnya juga yang berwarna merah. Terus kalau kita buka, tentunya biasanya kita dapat polybag styrofoamnya juga ya. Nah kan, ini ada lapisan polybag styrofoamnya juga, tapi ini ya polybagnya nggak ada talinya ya, nggak kayak si JPNQ. Terus di bagian spoilernya pasti sudah dilindungi sama busa-busa empuk seperti ini, tapi ini busanya tidak setebal si Mark One ya. Ini busanya dia tipis aja. Terus apa lagi? Tidak ada lagi. Oh iya, ada buku petunjuk perawatan helm dop ya. Ini kita dapat beginian, kemarin si NHK cuma dapat kartu doang ya. Ini juga kayaknya sih kartu aja sih. Nanti kita buka lah ya. Dan seperti ini helmnya guys. Oke, mari kita lihat aja langsung si helmnya. Pertama-tama kita copot dulu bagian ininya ya. Set. Yeah. Setelah kita copot, mari kita lihat-lihat dulu ya di bagian helmnya. Ini kalau kita lihat langsung ya, ini biasa lah, ini ada stiker penutup bagian visornya, dan di bagian penutup visornya ini ada tulisan Professional Racing Helmet, teknologi from Japan, NHK Helmet, Road Fighter. Di sini fitur yang disuguhkan sama si visor si NHK ini, dia bilang scratch resistance, jadi dia anti gores ya visornya. Terus ada sun visornya, jadi dia double visor, dan ini tentu saja double visor ya. Nah, oke, tadi setelah si visor kita langsung ke bagian depannya guys. Di sini ada tulisan NHK. Terus di sini ada bagian ventilasi berwarna hitam dan dipadu-padankan dengan abu-abu metalik ya. Dan ini untuk double visornya ya. Terus apa lagi di bagian belakang ya? Ini bagian belakang ventilasinya seperti ini. Ya, ini cuma ini buka, ini tutup. Dan kalau dilihat dari garis ininya emang agak sporty dan maco sih, lebih maskulin lah ya.
Walaupun warnanya pink kayak ke cewek-cewekan, tapi dia terkesan lebih maskulin. Dan seperti biasanya sih, kalau helm-helm jadul tuh ciri khasnya dilakukan di sininya nih. Helm-helm half face ini banyak banget yang pakai lakukan yang seperti ini di tahun segitu ya. Kalau yang sekarang-sekarang itu kan lebih kayak helm full face, bagian belakangnya itu lebih agresif gitu lah kan. Ini tapi lebih kayak yang emang modelnya rada klasik klasik gimana gitu ya kan. Nah terus ini ada lubang ventilasi di bagian bawah dan lubang ventilasi di bagian atas. Dan ini juga di bagian spoilernya ya, lubang ventilasi di bagian spoiler. Jadi seperti ini NHKR1 motif sinoid ya, black pink, Dove. Ini warnanya Dove. Nggak terlalu agresif tapi nggak terlalu klasik juga sih. Apalagi kalau misalkan kita tambahin aksesoris seperti ini. Let's go kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys ketika kita sudah pasang. Memang di bagian bawahnya ini nggak terlihat terlalu agresif ya, masih terlihat membulat gitu ya kan. Kalau yang kekinian-kekinian itu kan lebih ke yang lebih opal dan ininya lebih ke yang lebih kecil gitu. Tetap dengan model bulatnya ya. Kalau helm-helm di tahun 2020 ke bawah mungkin ya, atau 2023 ke bawah emang modelnya model-model bulat semua gitu. Jadi jarang banget dapet helm yang full agresif gitu kayak helm-helm sekarang kayak JS Armor misalnya yang murah-murah itu ya kan, atau JPX Nova gitu, itu agresif banget sih. Dan di bagian interior kalian jangan khawatir karena si NHKR1 ini juga sudah dibekali dengan ultra soft fabrication, jadi bahannya sangat lembut dan nyaman. Tapi dia tidak ada slot intercomnya. Cuman kalian jangan khawatir karena di bagian dalamnya ini, bagian kupingannya ini cukup lega dan dalam. Jadi kalau misalkan kita naruh intercom di sini juga masih bisa sih, masih muat lah. Walaupun nggak ada slot intercomnya. Jadi ini bisa dipasangin intercom walaupun tidak tersedia slot intercom, tapi di bagian kupingannya ini bisa dipasangin intercom karena rongganya sangat besar dan dalam. Gitu guys. Terus juga si bagian styrofoamnya ini sudah bisa dilepas guys. Dan kalau kita lihat, kalau setelah kita lepas gitu ya, di bagian sininya emang cuma langsung ke shell. Ini bagiannya langsung ke shellnya aja, nggak ada IPS atau nggak ada busa-busa kayak gimana gitu. Kalau misalkan helm full face itu kan masih kayak ada busanya gitu kan, kalau ini nggak, dia langsung ke IPS-nya. Tapi busa bagian pipinya ini emang tebal banget sih, ya kan. Dan ini juga udah tersedia slot untuk pin locknya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang pin lock, ini tinggal dicopot aja. Sudah ada lubangannya untuk pasang pin lock. Tapi untuk sekarang ini ditutupin biar gak gampang masuk air. Sebelum dicoba, baiknya kita copot dulu nih ya kan. Aduh, wow. Kita copot ininya. Dan ini masih terlapisi oleh plastik guys. Nah, masih ada plastiknya lagi. Rapat banget plastiknya, gokil. Plastiknya tipis banget. Nah, oke, let's go. Wah, bening bet. Oke, ini yang visor luarnya. Sun visornya, mari kita copot. Ini juga kayaknya ada plastiknya dah. Nah, betul sekali. Harusnya nggak usah dibuka ya.
biar nggak gampang ngegores. Pelit banget. Udah kita lepas, mari kita coba. Wow, dia kayak polisi gue. Dan ini gampang banget ya di ini tuh. Kita nggak usah angkat visor bagian dalam. Kalau ini masih pakai visor luar gitu ya, kita nggak usah lepas visor untuk naikin si sun visornya. Cukup dengan tangan, men. Easy. Ganteng begini gue ya. Beuh. Ini udah lumayan menutupi area wajah sih. Dagu gue juga ketutupan pakai ini. Walaupun ini visornya bukan flat visor, tapi ini udah aman ya, melindungi banget, dan mata gue juga ini ketutupan sih. Mata gue ini pakai sun visor ketutupan full sampai ke hidung. Nah, kan? Feelingnya merasa dipeluk banget sini, bagian sini, bagian pipinya ya. Feelingnya tuh kayak bener-bener dipeluk banget ini, kayak ketarik. Di samping lagi. Ribet banget ya kalau konten helm di tempat yang sempit ya begini nih. Mana ring lightnya kelihatan gitu ya kan. Ya kurang lebih kayak begini penampilannya kalau misalkan kita pakai NHK R1. Bagian spoilernya kita tambahin ya, kita modifikasi lagi. Tapi ini cukup keren sih, enak lah, nyaman ini. Gua betah juga nih lama-lama pakai helm ini. Nggak berasa gerah, cuman agak berat ya. Agak berat tapi nggak kerasa berat sih. Agak koclak sih bagian dalamnya. Tapi untuk pipi ini emang meluk banget sih. Jadi nggak bakalan goyang banget gitu. Cuman bagian sininya nih agak kopong. Mungkin emang kepala guanya aja yang penjol ya. Kepala guanya nggak bulat simetris gitu. Jadi ya beginilah. Kalau bentuk kepala kalian yang beneran bulat, ini kayaknya beneran meluk sih. Dan ini juga udah lumayan berasa dipeluk di bagian depan sampai ke belakang. Cuman emang bagian pinggirnya aja sini yang masih kopong. Dan kayaknya nggak terlalu ngebagol juga di kepala gua. Kalau helm-helm yang sekarang kayak NJS Kairos itu kayak ukurannya tuh gede banget gitu loh, dibandingkan ini tuh lebih gede NJS Kairos. Terus ada JS Armor juga kayaknya seukuran sih sama NJS. Mungkin yang kecil itu kayak JPX Nova mungkin ya, atau ALV mungkin agak kecilan dikit lah ya. Ya seukuran lah sama ini ALV. Lumayan enak guys. Bagi orang yang seneng dengan bentukannya si helm ini yang terkesan semi klasik lah ya. Ya dengan tambahan aksesoris ini jadi helm kekinian lah. Walaupun NHK sudah menggunakan helm-helm terbarunya yang jauh lebih sporty gitu ya kan. Kayak S1GP gitu kan, terus N1, R1 Max gitu. Itu udah helm-helm sportinya NHK sih, helm half face sportinya. Dan ini tinggal ganti visor flat ya, flat visor, sama ini tambahan spoiler udah jadi helm kekinian sih. Walaupun di bagian sininya tidak terlalu agresif ya guys ya. Ini masih kayak kelihatan klasik aja, bulat gitu. Dari belakang aja udah kelihatan kan bulat banget. Sementara kalau misalkan helm-helm yang sekarang ini jauh lebih oval bentuknya gitu. Ya, ini bener-bener bulat sih. Ya kalau misalkan kalian suka dengan bentuknya yang bulat seperti ini, ya ini masih worth it untuk dibeli. Dan ini juga nggak terlalu berat-berat amat. Nah,
Itu tadi penampakan helm Halfest NHK R1 series yang versi Sinoid-nya guys. Dan menurut kalian apakah si helm R1 series ini masih layak untuk dibeli di tahun 2024 di tengah gempuran helm Halfest yang jauh lebih sangar dan lebih sporty? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian para ciwi-ciwi yang suka dengan warna pink, tentu ini lebih cocok buat kalian ya kan. Dan ini lebih garang juga setelah kita pasang spoiler yang seperti ini. Dan untuk kalian kaum yang mending daripada kalian dapat helm yang abal-abal, walaupun kalian punya tampilan yang kekinian yang sporty, mendingan ini tinggal nambah sedikit, ya kan? Oke, gue promosi banget NHK, kayak di endorse aja sama si NHK, enggak. Cuman ya daripada kalian di jalan pecah gitu kan, ini jauh lebih tahan banting guys. Oke, jadi gua Ren undur pamit. Bila topik udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah mau nontonin video Singabers. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Men, kalau di sini ada channel Singabers ngeriak bareng gua Ren Santuy. Salah password. Ngerendam bareng gua Ren Santuy. Bye bye.